Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Iya, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya izin mewawancari kakaknya tentang kata-kata bahasa Madura yang zaman sekarang itu udah jarang sekali digunakan. Oh iya, boleh. Menurut kakak, ada nggak kata-kata dalam bahasa Madura itu yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari saat ini? Oh iya, ada Kak, ada. Nah, menurut kakak, kenapa sih beberapa kosakata bahasa Madura itu semakin jarang digunakan? Apakah karena pengaruh bahasa lain atau ada alasan lainnya? Menurut saya mungkin em, kata-kata dulu yang biasa digunakan sekarang jadi jarang atau bahkan berubah itu menurut saya karena mungkin dari perubahan atau perbedaan zaman kali ya. Sama pengaruh dari bahasa-bahasa Indonesia. Bisa juga dari pergaulan. Baik. Kemudian, bisakah kakak mengasih contoh beberapa kosakata bahasa Madura yang jarang sekali digunakan oleh generasi muda saat ini? Contohnya itu kayak seperti kalau zaman dulu itu ada sama capeng kali. Kalau boleh tahu arti dari kata-kata tersebut apa ya? Kalau yang pertama yang ada itu artinya itu kalau dalam bahasa Madura yang biasa-biasa dipakai itu sekarang adalah atau dalam bahasa Indonesia itu jalan. Nah kalau misalnya yang capeng itu kalau sekarang itu biasanya nyebutnya kocak atau topi kalau dalam bahasa Indonesianya. Oh baik. Kemudian menurut kakak apa yang menjadi penyebab utama pergeseran penggunaan kosakata bahasa Madura tersebut di kalangan generasi muda? Menurut saya penyebabnya bisa jadi dari sosial media yang jadi salah satu penyebab generasi muda memilih kata atau untuk ngobrol atau percakapan sehari-hari mereka. Oh jadi karena ini ya, karena pengaruh sosial media yang mungkin em, lebih sering menggunakan bahasa selain bahasa Madura. Iya, karena sosial media zaman dulu sama zaman sekarang itu beda kan. Oh iya baik. Sosial Kemudian, media zaman dulu itu nggak semarak kayak sosial media zaman sekarang. ya, eh, pertanyaan berikutnya, bagaimana tingkat formalitas bahasa Madura yang kakak gunakan dalam konteks situasi formal, seperti di kantor mungkin atau di acara resmi? Kalau saya pribadi, kalau di tempat kerja ataupun di tempat-tempat resmi kayak gitu, saya biasanya pakai kata atau bahasa yang lebih formal pastinya. Oh jadi kayak pakai bahasa Madura yang istilahnya yang baku gitu ya? Iya, betul. Kemudian, apakah kakak merasakan ada perbedaan dalam tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa digunakan sekarang dibandingkan dengan masa lalu, terutama dalam situasi formal nih? Ya, saya rasa eh, lebih cenderung pakai bahasa Madura tingkat formalitasnya lebih tinggi di situasi formal. Dari ya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya tuh beda dari sekarang. Oh iya iya. Kemudian, apa sih yang menjadi alasan utama perubahan tingkat formalitas bahasa Madura tersebut yang biasa digunakan dalam situasi formal? Kalau menurut saya, kesadaran dan pentingnya kesopanan dan profesionalisme dalam konteks formal itu mungkin menjadi alasan utama di perubahan ini. Oh iya baik. Em, Kemudian, bagaimana sih gaya bahasa Madura yang biasa kakak gunakan dalam situasi informal? Tadi kan kita bahas tentang yang formal nih, sekarang informal. Seperti contohnya kalau misalkan dengan keluarga atau dengan teman-teman dekat kakak. Kalau saya pribadi, kalau lagi ngumpul sama keluarga ataupun sama teman dekat, saya biasanya pakai bahasa Madura yang lebih santai dan akrab gitu. Termasuk pakai bahasa sehari-hari.
Tapi tentunya tetap mengutamakan kesopanan ya, apalagi sama Iya. keluarga sendiri atau keluarga besar. Baik Kak, pertanyaan terakhir. Eh, Menurut Kakak nih, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda saat ini? Oke. Menurut saya pengaruh dari media massa juga berpengaruh ya, dan interaksi dengan bahasa-bahasa lain. Bersama dengan itu, perubahan sosial dan budaya sepertinya memainkan peran dalam pergeseran itu juga, di mana generasi muda lebih memilih bahasa yang lebih santai dan tidak terlalu formal dalam situasi formal. Beda dengan zaman-zaman dulu. Oh, jadi menurut Kakak ini pengaruh besar lah ya dari pergeseran kata-kata bahasa Madura zaman dulu itu ya dari media ya, kemudian dari interaksi dengan bahasa-bahasa lain, mungkin dari suku Madura yang berinteraksi dengan suku lain seperti suku Jawa, mungkin ya suku Batak. Iya, seperti yang saya bilang itu sebelumnya, sosial media itu sangat berperan penting dengan perubahan-perubahan zaman itu, Mbak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakak siapa dan asalnya dari mana? Saya Mutia dari Ambuntan Sumeneb. Baik, di sini saya izin mewawancarai kakaknya tentang perubahan kata dalam bahasa Madura di zaman dulu yang sudah jarang sekali digunakan oleh generasi muda saat ini. Jadi pertanyaan pertama nih, apakah ada kata-kata dalam bahasa Madura yang menurut kakak itu semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali tentunya ya. Salah satunya bisa dibilang kantel. Orang dulu itu sering menyebut tebal itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu tebal itu kantel. Oh iya, baik. Tapi seiring berjalannya waktu, generasi muda sekarang ini menyebut tebal itu tebel, bukan kantel lagi. Oh, jadi ada perubahan dari kata kantil menjadi tebel ya? Iya. Kemudian apakah ada contoh kata lain yang kakak ketahui? Apa ya? Oh ini. Rumah itu orang dulu sering bilang bungkoh. Tapi anak-anak sekarang menyebutnya kalau tidak salah itu compok atau Oh iya, roma. baik. Kemudian mengapa menurut kakak nih beberapa kosakata bahasa Madura itu semakin jarang digunakan? Apakah karena ada pengaruh bahasa lain atau karena ada alasan lainnya? Iya. Bahasa Madura itu jarang digunakan tentunya ya karena pengaruh bahasa Indonesia pastinya yang lebih dominan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam media dan pendidikan kita juga. Iya, jadi bahasa Indonesia itu kayak lebih Nasi, Ya. ya lebih mendominasi. Juga mungkin karena ini ya, karena anak-anak muda sekarang yang juga merantau atau Oh, iya. pindah untuk tinggal di kota-kota besar. Jadi udah jarang lagi pakai bahasa Madura gitu kali ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih apa yang menjadi penyebab utama pergeseran penggunaan kosakata bahasa Madura di kalangan generasi muda saat ini? Ya pergeserannya itu terjadi karena generasi muda saat ini itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas mereka sering menggunakan bahasa Indonesia dan juga mungkin kurangnya pembelajaran dari nenek moyang, Iya. leluhur atau dari orang tua mereka sendiri tentang bahasa Madura. Kemudian bagaimana sih tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa kakak gunakan dalam konteks situasi formal? Jadi kalau misalkan kayak ada acara-acara resmi seperti perkumpulan atau ada organisasi seperti itu. Yang pastinya kalau dalam situasi formal sendiri saya lebih menggunakan bahasa Madura dengan gaya yang sopan, formal, dan saya menghindari bahasa Madura yang terlalu santai. Oh ya, jadi biar kesannya tuh lebih sopan ya dalam pengucapannya. Kemudian apakah kakak merasakan ada perbedaan dalam tingkat formalitas bahasa Madura yang sekarang dibandingkan dengan yang zaman dulu, terutama dalam situasi formal? Oh iya, saya merasakan hal tersebut.
dalam perbedaan tingkat formalitas bahasa Madura yang saya gunakan sekarang dan dulu itu sangat beda jauh. Sekarang itu lebih bahasa Madura yang mereka gunakan itu lebih santai, dan juga dalam pengucapan sehari-hari itu bahasa Madura yang mereka gunakan tuh sering bercampur dengan bahasa yang dalam tanda kutip disebut dengan bahasa gaul sekarang. Iya. Kemudian apa sih yang menjadi alasan utama perubahan tingkat formalitas tersebut? Jadi tingkat formalitas yang biasa digunakan dalam situasi formal itu loh. Alasan utamanya itu karena dorongan untuk terlihat lebih profesional ya. Oh, iya, Kan iya. pastinya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri dalam situasi formal itu lebih cocok dengan standar komunikasinya. Ya, baik. Jadi lebih umum dan lebih lebih formal saja gitu. Kemudian bagaimana sih gaya bahasa Madura yang biasa kakak gunakan dalam situasi informal? Tadi kan yang formalnya, sekarang informalnya nih. Seperti kalau lagi kumpul bersama keluarga atau lagi kumpul bersama teman-teman dekat. Kalau dalam situasi tersebut informal ya, saya menggunakan bahasa Madura itu dengan gaya yang lebih santai ya, dengan kosakata yang saya ucapkan setiap harinya, dengan Teman-teman kosakata sebaya gitu. yang biasa saya ucapkan kalau ingin beraktivitas. Oh iya. Santai saja, karena juga kita hanya di lingkungan keluarga dan juga teman-teman dekat kan. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Kemudian menurut kakak sendiri, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda saat ini? Yang pastinya menurut saya ya, hal itu dipengaruhi oleh media sosial. Ya, setuju. Media sosial itu telah mempengaruhi kita, karena kan kalau dalam media sosial itu kita bertemu, berjumpa, saling akrab, kolaborasi dengan orang-orang bukan hanya Ya, yang dengan tinggal suku-suku di lainnya. Pulau Ya. Madura, tapi dengan orang luar Ya. yang tinggal di kota-kota besar atau di pulau lain. Yang pastinya bahasa mereka itu berbeda dengan bahasa kita, atau mereka itu mungkin lebih menggunakan bahasa Indonesia di Ya, kotanya ya. atau yang lainnya. Yang hal itu membuat kita terpengaruh untuk mempelajarinya juga, atau kita terpengaruh untuk mengucapkannya juga. Jadi pastilah media sosial yang sangat Mempengaruhi. Ya, baik. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini saya izin mewawancarai kakaknya tentang pergeseran kata dalam bahasa Madura zaman dulu yang sudah jarang sekali dipakai pada zaman sekarang ini. Kalau boleh tahu nama lengkap kakak siapa ya dan asalnya dari mana? Perkenalkan, namaku Rizky Atika Melia, asal Labang, Bangkalan, Madura. Baik, kita lanjut pada pertanyaan pertama. Apakah ada kata-kata dalam bahasa Madura yang menurut kakak semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari saat ini? Tentu saja ada. Nah, kayak kata-kata bahasa Madura yang jarang digunakan itu seperti kopo dan akeket. Nah, itu sekarang sudah jarang digunakan oleh masyarakat Madura. Kemudian mengapa sih beberapa kosakata bahasa Madura tersebut semakin jarang digunakan? Apa karena ada pengaruh atau alasan yang mempengaruhi gitu? Beberapa kata bahasa Madura yang jarang dipakai itu mungkin faktornya dari generasi muda yang saat ini ya, otomatis kan seiring berkembangnya zaman, otomatis itu pasti ada yang berubah. Nah, seperti bahasa Madura ini mungkin sudah terpengaruh dari bahasa luar atau bahasa gaul yang digunakan anak muda pada saat ini. Ya, Mungkin baik. itu salah satu faktornya. Kemudian bisakah kakak mencontohkan kosakata bahasa Madura yang sudah jarang sekali dipakai pada generasi muda saat ini? Mungkin contoh kata yang jarang dipakai sama anak muda sekarang itu akeket dan kopo. Akeket itu maksudnya seperti bertengkar. Nah, kalau kopo itu seperti basah kuyup. Kalau pada kata yang zaman sekarangnya apa ya?
Artinya itu ya seperti saya jelaskan tadi, kalau kopo itu basah kuyup, maknanya seperti basah kuyup. Terus kalau yang akeket itu bertengkar. Atau kalau bahasa Maduranya itu atokar bisa. Nah, itu bertengkar. Baik. Kemudian menurut kakak nih, apa sih yang menjadi penyebab utama pergeseran penggunaan kosakata tersebut di kalangan generasi muda? Pergeseran ini terjadi karena zaman sekarang lebih modern kan, Iya. dan anak muda mungkin lebih sering terpengaruh bahasa dan budaya dari luar Madura. Seperti itu mungkin faktor banyak yang merantau atau Iya. migrasi gitu. Oh, jadi seperti perpindahan penduduk begitu ya? Nah, ya. Kemudian bagaimana sih tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa digunakan kakak dalam konteks situasi formal? Jadi seperti di kampus atau di acara resmi? Kalau di situasi formal seperti di kantor atau acara resmi di kampus, nah itu saya biasanya menggunakan bahasa Madura dengan sopan dan menghormati, serta memilih kata-kata yang mencerminkan budaya Madura. Oh, jadi cenderung menggunakan bahasa Madura yang baku seperti itu? Iya, sekaligus kita kan juga mengenalkan bahasa Madura ke dunia luar atau orang lain yang mungkin bukan berasal dari Pulau Madura sendiri. Ya, baik. Kemudian apakah kakak merasakan ada perbedaan dalam tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa digunakan sekarang dibandingkan dengan yang masa lalu? Nah, sekarang itu mungkin bahasa Madura yang saya pakai ya dalam situasi resmi lebih mengikuti norma-norma umum komunikasi, tapi tetap dengan ciri khas budaya Madura seperti itu. Oh, baik. Kemudian apa sih yang menjadi alasan utama perubahan tingkat formalitas tersebut yang biasa digunakan dalam situasi formal? Alasannya saya pakai bahasa Madura di situasi formal adalah untuk mempertahankan identitas budaya Madura sambil tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari luar daerah. Seperti itu. Lebih mengenalkan budaya Madura itu seperti ini terus. Ya, baik. Kemudian bagaimana sih gaya bahasa Madura yang biasa kakak gunakan dalam situasi informal, jadi seperti bersama keluarga atau bersama teman dekat contohnya? Kalau lagi santai ya seperti bersama keluarga, kumpul sama teman dekat, saya pakai bahasa Madura dengan lebih bebas dan akrab, seperti pakai ungkapan tradisional yang lebih nyambung seperti itu. Oh, jadi yang lebih santai gitu ya? Lebih santai. Ya, kemudian pertanyaan terakhir nih, menurut kakak sendiri, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas tersebut di kalangan generasi muda saat ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda ini yaitu meliputi pengaruh migrasi kan seperti yang sudah saya jelaskan di atas, penduduk Madura dan dari luar Madura yang membawa perubahan dalam interaksi sosial dan budaya serta mengurangi eksposur terhadap bahasa Madura dalam konteks formal. Nah, meskipun demikian, bahasa Madura juga tetap dipertahankan dan digunakan dengan bangga dalam interaksi sehari-hari yang lebih santai dan akrab tentunya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh tahu nama lengkapnya siapa dan asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Vina Amalatillah, biasa dipanggil Vina. Asal dari Labang, Bangkalan, Madura. Baik, di sini saya izin mewawancarai tentang pergeseran kata dalam bahasa Madura yang sudah jarang sekali digunakan pada generasi muda saat ini. Pertanyaan pertama, apakah ada kata-kata dalam bahasa Madura yang menurut Anda semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari saat ini? Ada sih beberapa kata dalam bahasa Madura yang sekarang sudah jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Seperti itu. Baik, kemudian mengapa sih beberapa kosakata tersebut semakin jarang digunakan? Apakah karena terkena pengaruh bahasa lain atau ada alasan lainnya? Alasannya itu
karena perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana orang berinteraksi, misalnya di sekolah atau di tempat kerja, seperti itu. Baik. Kemudian bisakah Anda mencontohkan kosakata bahasa Madura yang sudah jarang sekali digunakan pada generasi muda saat ini? Ada, tapi saya tidak bisa menyebutkan banyak. Iya, Saya baik. hanya tahu beberapa saja. Contohnya itu dulu kata menghapus itu di bahasa Madura itu ngosot gitu. Oke. Namun sekarang sudah terganti menjadi kata kosok gitu. Kemudian contoh yang kedua itu dulu kata musola itu di bahasa Madura yang zaman dulu itu kobung. Dan sekarang sudah dirubah menjadi langker, seperti itu. Baik, kemudian menurut Anda, apa sih yang menjadi penyebab utama pergeseran penggunaan kosakata tersebut di kalangan generasi muda saat ini? Mungkin dari perubahan gaya hidup dan juga terhadap budaya lain juga. Itu bisa mempengaruhi cara orang menggunakan bahasa Madura tradisional. Oh, jadi karena paparan budaya lain seperti itu ya? Iya, ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa Anda gunakan dalam konteks situasi formal seperti di kampus, di tempat kerja, atau di acara resmi? Kalau di situasi formal seperti di kampus atau di acara resmi itu biasanya saya menggunakan bahasa Madura dengan cara yang lebih sopan, lebih halus, lebih menghormati gitu. Kemudian, apakah Anda sendiri merasakan ada perbedaan dalam tingkat formalitas yang biasa digunakan sekarang dibandingkan dengan masa lalu, terutama dalam situasi formal? Iya, ada perbedaan dalam cara saya menggunakan bahasa Madura dalam situasi formal sekarang dibanding dengan situasi formal pada saat zaman dulu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi alasan utama perubahan tingkat formalitas tersebut yang biasa digunakan dalam situasi formal? Alasan utamanya adalah untuk menjaga tradisi dan juga Oke. menunjukkan rasa hormat dalam berkomunikasi formal tersebut. Baik, kemudian kalau boleh tahu bagaimana sih gaya bahasa Madura yang biasa Anda gunakan dalam situasi informal seperti saat kumpul bersama keluarga atau bersama teman-teman dekatnya? Saat di situasi informal seperti saya berbicara dengan teman atau dengan keluarga, itu gaya bahasa Madura yang saya gunakan itu lebih santai, lebih akrab, lebih slow. Oh, jadi cenderung menggunakan bahasa Madura yang biasa digunakan sehari-hari begitu ya? Ya, seperti itu, benar-benar sekali benar. Baik, pertanyaan terakhir, menurut Anda sendiri, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda? Faktor-faktor seperti perubahan tempat tinggal atau pendidikan yang lebih tinggi itu juga dapat mempengaruhi bagaimana generasi muda menggunakan bahasa Madura, termasuk penggunaan kata-kata dalam bahasa lain dalam percakapan sehari-hari mereka, seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas berkenannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Assalamualaikum. Baik, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Aisyah, asal dari Labang, Bangkalan, Madura.
Baik, di sini saya izin mewawancarai tentang pergeseran kata dalam bahasa Madura yang sudah jarang sekali digunakan oleh generasi muda saat ini. Pertanyaan pertama, apakah ada kata-kata dalam bahasa Madura yang menurut Anda semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari saat ini? Menurut saya sendiri itu ada ya. Jadi kosakata dalam bahasa Madura itu sudah ada yang jarang sekali terdengar dan juga diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Kayak gitu. Oke, kemudian mengapa sih beberapa kosakata tersebut semakin jarang digunakan? Mungkin salah satu faktor penyebab jarang digunakannya kosakata bahasa Madura tadi itu adanya perkawinan antar suku Madura dengan suku lain kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa Madura tadi itu jarang digunakan karena faktor tadi itu. Ya, kayak gitu. Baik, kemudian bisakah Anda mencontohkan beberapa kosakata bahasa Madura mungkin yang sudah jarang sekali diucapkan atau digunakan oleh generasi muda saat ini? Mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh, tidak banyak, mungkin 2 contoh saja ya. Boleh, Yang pertama itu dulunya itu nyampat, kayak nyampat itu dipakai kalau mau ngelempar gitu, ngelempar Oh, sesuatu iya, intinya iya. ya. Dulunya itu bahasanya nyampat, terus yang dipakai sekarang itu ngancan. Terus yang kedua itu partuting. Partuting itu maksudnya kayak pelang-pelang di jalan raya itu Oh, biasanya seperti kayak penunjuk jalan. kalau seperti itu kurang lebih. Dulunya itu partuting, terus kalau sekarang itu udah pakai pelang atau plakat kayak gitu. Oke, Kurang lebih kemudian seperti itu. menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama pergeseran penggunaan kosakata tersebut di kalangan generasi muda? Oke, menurut saya itu kayak yang tadi tuh ya, salah satu faktornya itu adanya perkawinan antar suku Madura dengan suku lain. Jadi berpengaruh pada penggunaan bahasa Madura generasi muda saat ini. Gitu. Oke, kemudian bagaimana tingkat formalitas bahasa Madura yang biasa Anda gunakan dalam situasi formal seperti di tempat kerja atau di acara resmi? Kalau dalam situasi formal kayak di kantor atau acara resmi, mungkin mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa yang umum. Contohnya kayak misal di ranah formal tersebut, kebanyakan mereka berasal dari luar Madura. Jadi mungkin kayak mereka umumnya pakai bahasa apa? Misal pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka meskipun orang Madura sendiri, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika situasi tersebut. Jadi menyesuaikan dengan lingkungan juga ya? Ya, seperti itu. Baik, kemudian apakah Anda sendiri merasakan ada perbedaan dalam tingkat formalitas tersebut yang digunakan zaman sekarang dibandingkan dengan masa lalu? Menurut saya ada sih kayak perbedaan tingkat formalitas bahasa Madura sendiri. Kayak dari zaman dulu ke zaman sekarang itu ada. Oh, jadi sangat berbeda mungkin ya dari ininya. Iya. Kemudian apa yang menjadi alasan utama perubahan tingkat formalitas tersebut yang biasa digunakan dalam situasi formal? Sama kayak yang tadi tuh sih ya, pertanyaan nomor 4 sama nomor 2, kayak faktor
perkawinan antar suku Madura dengan suku lain kayak gitu. Sehingga generasi muda itu terbiasa terbiasa dengan bahasa yang digunakan oleh suku lain kayak gitu. Terpengaruh kayak gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana sih gaya bahasa Madura yang biasa Anda gunakan dalam situasi informal? Jadi, kalau seperti saat bersama keluarga atau dengan teman dekat mungkin? Kalau dalam situasi informal itu, misal kayak lagi sama keluarga atau teman dekat, saya sendiri cenderung menggunakan bahasa Madura yang lebih enjoy, lebih ramah gitu sih, kayak yang biasanya digunakan sehari-hari aja. Oh ya, Kayak biar ini ya, kesannya juga biar lebih akrab gitu kali ya. Ya, benar. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Anda sendiri, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda? Oke, faktor itu ya yang mempengaruhi itu kayak gini. Misalnya salah satunya itu kayak keluarga sendiri yang berasal dari luar Madura, kayak Oh iya, dia iya. itu ada darah Madura juga, cuman ada darah luar Madura juga. Jadi mereka itu kan pastinya kayak menggunakan bahasa mereka sendiri kayak gitu. Jadi kita terpengaruh, salah satunya terpengaruh dari hal kayak gitu juga. Oh jadi Terus campuran gitu ya? ya, iya kak, ya perkawinan silang itu tadi kayak sebelum pertanyaan sebelumnya itu. Iya. Terus dari perkawinan silang antar suku Madura dengan suku lain, penggunaan bahasa Madura yang dipakai ya yang digunakan Iya. generasi muda saat ini tuh mengalami pergeseran, mengalami perubahan yang signifikan. Tergantung pada pengaruh bahasa juga dan pengaruh budaya yang mereka alami sih biasanya gitu kurang lebih. Baik, terima kasih atas berkenannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, sama-sama.